Jamet nih bos, senggol dong. Lu tahu gak sih dia tuh buaya, beda fakultas, beda cewek. Amping bos, senggol dong. Oke, karena memang di agama Islam itu sendiri bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua, ibadah yang sifatnya vertikal dan ibadah yang sifatnya horizontal. Jadi kegiatan ataupun perilaku seorang muslim itu bukan hanya hubungan privat saja antara seseorang dengan Tuhan. Oke. Jadi hubungan antara seorang manusia atau seorang muslim precisely dengan manusia lainnya, entah itu dengan sesama muslim atau dengan yang bukan muslim, itu juga menjadi faktor penilaian Tuhan terhadap kesempurnaan dari keimanan muslim itu sendiri. Ibadah sosial ini itu ajang untuk pembersihan diri dari dosa dan sifat kikir seperti sifat buruk seperti kikir. Dan ibadah sosial ini juga momen untuk pengembangan sense of aware. Jadi umat muslim itu lebih peka dan peduli terhadap sesama muslim, dan sehingga mereka itu sadar bahwa berapapun harta kita, itu ada sebagian hak kecil yang menjadi dari bagian hak dari mereka. Ibadah sosial ini itu tentu akan meningkatkan atau membantu meningkatkan religiusitas atau tingkat ketakwaan dari hamba itu sendiri, karena dengan melaksanakan ibadah sosial ini itu sudah merupakan bukti dari ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kedudukan pria dan wanita. Yang pasti mereka beda ya. Kalau yang laki-laki bentuknya beda, Tuhan ciptakan berbeda dengan perempuan. Jangan ngomongin kedudukan Islam aja, secara lahiriahnya aja beda. Laki itu beda dengan perempuan. Laki-laki cenderung karena memang dengan kekuatannya, karena dia mempunyai strength yang berbeda dengan perempuan pada umumnya, dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar di agama Islam, yang lebih besar. Kalau perempuan cenderung dijaga di dalam Islam. Jadi kedudukannya, Islam itu sebenarnya memuliakan perempuan, memberikan dia kehormatan, memberikan dia porsi kasih sayang, memberikan dia porsi nggak lebih banyak tanggung jawabnya dibanding laki-laki. Kedudukan pria dan wanita dalam Islam itu kalau dikatakan sama itu kurang tepat, melainkan menggunakan kata setara. Kalau misal kita pakai menggunakan kata sama, itu lebih ke menjurus kayak gender blind, yang seperti antara laki-laki dan perempuan itu harus semua sama dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu kodrati. Kalau misalkan kita menggunakan kata setara, bukan berarti harus sama antara pria dan wanita, tapi mereka memainkan peran masing-masing dan mereka itu saling peka dan saling menghargai perbedaan yang mereka miliki. Jadi kan ada kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh pria, begitu pula sebaliknya. Jadi ketika kita mengatakan kedudukan pria dan wanita, itu lebih tepatnya kalau kita bilangnya setara. Ibadah di Indonesia dengan ibadah
di Arab Saudi, dengan pelaksanaan ibadah di Maroko, bahkan di Kamboja itu sendiri, ya kan? Sebenarnya ada dua type. Satu adalah tipe yang dimana di situ secara garis besar dan secara hukum Islam sudah dijelaskan bahwasanya itu tetap dan tidak berubah. Jadi misalkan kamu ke Saudi, kamu ke Kamboja, kamu ke mana ya, ke Malaysia atau ke Thailand, tetap tuh sholat zuhur pasti 4 rakaat. Ini contohnya nih, zuhurnya pasti 4 rakaat, asarnya itu only 4 rakaat. Itu yang nggak berbeda, Definitely for the fundamental things, ya kita tidak di situ there are no tambahan dari culture-nya, ya. And then ada juga yang masuk dalam culture-nya. Jadi we divide it into two, ya. Jadi ada dua hal yang masuk dalam fundamental itu nggak ada unsur culture-nya dan semuanya sepakat sama. Tapi yang kedua ada unsur culture-nya yang masing-masing itu punya, ya, yang masing-masing itu selenggarakan. Tapi itu biasanya yang bukan fundamental, Itu dibagi jadi dua berdasarkan sifat umum khusus. Ibadah umum itu namanya Ghoiru Mahdo, merupakan semua perbuatan baik yang dilakukan manusia yang sifatnya itu baik dan selain dari rukun Islam, yaitu sholat, zakat, haji, sama puasa. Jadi selain 4 ibadah itu, ibadah dalam Islam itu termasuk ibadah yang sifatnya Ghoiru Mahdo. Ibadah umum ini itu sifat ada unsur-unsur habluminanas, jadi antara hubungan antar manusia. Bicara tentang hubungan antar manusia, maka ibadah itu pasti tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kultur setempat, kayak misal tentang perayaan hari raya. Kalau perayaan hari rayanya itu pasti tiap negara, bahkan kalau di Indonesia kan tiap daerah pasti beda kan ya. Nah jadi kalau perayaan hari rayanya itu pasti beda karena dipengaruhi oleh kultur. Bagaimana seorang muslim memandang orang lain. Jadi kalau dalam agama Islam kita ada yang disebut dengan ukhuwah diniyah, which is itu adalah persaudaraan sesama muslim. Ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang diikat oleh satu negara tertentu, ya kan? Muslim memandang orang lain bahwasanya orang lain tersebut adalah makhluk ciptaan Allah juga. Itu dia. Dan sesama makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh menghardik, mencela, menghina, menyebar fitnah. That is what Muslims say. Prophet Muhammad teach Muslims that even though seorang itu adalah orang yang bukan Muslim, tapi dia tetap harus respect, consider of the person is also a human. Ya. Jadi orang itu juga manusia. Jadi harus diperlakukan yang sama, diberikan porsi yang sama, diberikan diberikan respect yang sama, bukan hanya dengan dalam lingkup satu agama. Tentunya seorang muslim itu harus memperlakukan non-muslim sebagaimana mestinya dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda keyakinan itu bukan berarti kami umat muslim berhak untuk berlaku sewenang-wenang kepada non-muslim. Dalam Al-Quran itu banyak diatur tentang muamalah atau cara bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Seorang muslim itu dalam Al-Quran diperkenankan untuk saling membantu dan menjalin kerjasama dengan non-muslim selama itu bukan urusan dunia. Ada satu ayat yang cukup dikenal bahkan oleh non-muslim, yaitu ayat tentang toleransi, lakum dinukum waliyadin, untuk agamaku dan untuk mulah agamaku. Jadi intinya memperlakukan
non-muslim itu sama saja sebagaimana mestinya kita memperlakukan umat manusia yang lain. Jadi entah itu muslim ataupun non-muslim, kita sudah seyogyanya untuk memperlakukan mereka dengan baik. Itu dalam Islamic law itu masuk dalam ranah khilafiyah. What is ranah khilafiyah means? Ranah khilafiyah adalah it's still debated between scholars. Okay, some of the scholars say it's okay because karena pada dasarnya mengucapkan sesuatu, ucapan selamat itu tidak mempengaruhi keimanan. Tapi some of the scholars still say that bahwasanya nggak perlu kita lakukan seperti itu, karena memang itu bisa mempengaruhi those beliefs, ya, kepercayaan. Jadi jawaban saya adalah Islam respect differences, and for this case there are two major opinion from Islam. Setiap tahun itu selalu jadi permasalahan bahkan di internal muslimnya itu sendiri, karena hukum mengenai mengucapkan ucapan selamat hari raya agama lain itu tidak tertulis secara detail di Al-Quran sama hadis. Jadi akhirnya permasalahan ini tuh dilimpahkan jadi masalah yang sifatnya itu ijtihad. Nah, kalau ijtihad itu berdasarkan dari ulama, pendapat ulama. Nah, pendapat ulama itu terbagi jadi dua, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Kalau menurutku sih boleh-boleh saja, karena ketika agama itu tidak memerangi atau tidak memusuhi kami, maka kami kan harus memperlakukan mereka dengan baik, dan mengucapkan ucapan hari raya itu salah satu perbuatan yang baik. Jadi perbuatan ini diperbolehkan saja. Al-kufru itu artinya menutup diri dari keimanan kepada Allah. If someone close his heart. Saya ulangi ya. If someone close his heart in accepting that Allah Subhanahu wa Ta'ala is a true God, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of God, itu artinya dia al-kufr, dia menutup diri. This is according to Islamic law. So, kalau seandainya kita pakai terminologi ini, Muslim itu buat orang kafir, buat orang misalkan Muslim itu adalah kafir menurut orang Kristen, betul nggak? Karena Muslim kan nggak menerima keimanan Kristen. Sama seperti Muslim itu sebenarnya kafir. Kalau apa? Menurut orang Buddha, betul nggak? Karena Muslim tidak menerima keyakinan dari kawan kita, saudara kita, umat Buddha. Kita itu perlu tahu dalam Al-Quran itu setidaknya ada dua konteks terkait penggunaan kata kafir itu sendiri. Yang pertama itu akidah. Jadi kafir itu ketika orang itu tidak meyakini atau tidak mengikuti ajaran tauhid dalam agama Islam, maka ia termasuk orang kafir. Sedangkan dalam politik itu mereka yang memusuhi, mereka yang memerangi kami, itu yang dinamakan seorang kafir. Untuk yang di Al-Quran itu kebanyakan konteks politik. Mereka menggunakan istilah ini untuk orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad dan umat Muslim pada waktu itu.